Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Marilah kita cermati ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, anak-anakku sekalian, ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Lalu, adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba sebutkan, siapa yang tahu tentang rukun iman ada berapa? Tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu apa? Ada berapa jumlah malaikat? Siapa saja malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya itu? Lalu, apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Mari kita uraikan satu persatu. Rukun iman jumlahnya itu ada 6, dan termasuk di dalamnya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Apa arti beriman kepada malaikat Allah? Iman kepada malaikat Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Lalu, apakah sama sifat-sifat malaikat itu dengan makhluk yang lain? Tentunya, sifat malaikat itu berbeda sekali dengan makhluk-makhluk yang lain, seperti dengan jin ataupun manusia. Ternyata, malaikat memiliki sifat-sifat yang berbeda. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa malaikat diciptakan dari nur ilahi atau dari cahaya. Sifat yang kedua merupakan makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat, diraba, dan didengar oleh panca indera manusia. Yang ketiga, sifat malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Dia tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah tidur. Yang keempat, sifatnya adalah tidak berjenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat itu beda, bukan seperti manusia, bukan laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima, tidak pernah berbuat dosa. Dia merupakan makhluk yang sangat setia dan taat kepada perintah Allah. Yang keenam, dia dapat berubah bentuk menyerupai laki-laki. Selanjutnya, mari kita mengenali jumlah malaikat dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat itu sangat banyak, namun kita hanya wajib mengenal 10 saja. Di antaranya, nama-nama malaikat yang 10 adalah: 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, yaitu malaikat yang bertugas memberikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Yang keempat, malaikat Ijrail, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Mungkar, yaitu tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, yaitu sama tugasnya dengan malaikat Mungkar, menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia.
Yang kedelapan, malaikat atid bertugas yaitu mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat malik yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus menerima keberadaan para malaikat-malaikat Allah. Karena para malaikat itu benar-benar mengawasi dan mencatat semua amal perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menerima keberadaan para malaikat Allah? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, harus banyak mengingat kematian, karena usia manusia itu tidak mengenal yang tua ataupun yang muda. Apabila malaikat Ijrail sang pencabut nyawa akan datang, maka kita harus siap. Maka kita harus banyak mengingat kematian supaya kita semakin semangat beramal baik. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya akan didoakan oleh para malaikat. Seperti contohnya banyak menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Insya Allah para malaikat akan mendoakan kepada orang yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya, apa hikmah dibalik kita beriman kepada malaikat? Hikmahnya, kita harus berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada para malaikat Allah. Di antaranya, satu, akan suka bersedekah, yakni peduli untuk menolong sesama. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.